Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, channelnya Mbak Ayung. Mbak Ayung akan berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya seperti episode-episode sebelumnya. Ceritanya sih cerita horor, cuman ya kadang nggak sengaja gitu ya Bro Ayung. Sangat nggak sengaja. Suka ngelantur gitu ya. Jadi langsung aja lah Bro Ayung. Mana cerita horornya gitu. Langsung ditagih horornya mana Bro Ayung. Daripada kita ngelantur lagi ya Bi. Oke, tanya apa kawan-kawan dulu Mas Bi. Terima kasih kesempatannya. Masih bisa cerita di sini di channelnya Mas Biru gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Terima kasih untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Moga-moga betah. Kita ngebawain horor kayak channel yang lain itu iya, aja. kita ngeklaim ini tuh channel horor pokoknya. Betul. Nah, ini ada sebuah kisah Bi. Dan aku baru dengar kisah ini semalam. Semalam ada seseorang yang telepon di jam 7:30 waktu Indonesia Barat Bi. Nah, seseorang itu aku kenal. Ceritanya seperti ini Bi. Langsung ke cerita aja ya Bi. Ceritanya seperti ini. Jadi beliau itu sebut saja namanya Mbak Siska. Siska itu kelahiran sekitar tahun 82-an Bi. Ya. 40 tahun ya sekarang ya. 40 Hampir atau 39 lah seperti itu. 40. Dia itu dulu orang. Kalau misal lahirnya bulan Juli sebelum tanggal 28 udah 40. Betul. Tanya lagi. Kamu lahirnya tanggal berapa gitu? Kenapa itu sering acap kali aku lupa harusnya kayak dipastikan, gitu. oh berarti kamu 39, oh berarti kamu udah 40 kayak gitu. Kadang ini menjadi sibuk ngapain ngomongin umur ya Bi. Oke, baiklah. Mbak Siska ya. Mbak Siska, kembali ke Mbak Siska. Mbak Siska itu aslinya orang Jawa Timur Bi. Orang Jember Bi. Kalau orang sana kan Jember biasanya J-nya ada N-nya depannya Jember, dibaca aslinya seperti itu. Lidahnya seperti itu. Ngapunten orang-orang Jember. Tapi itu dulu orang tuanya itu kayak transmigran apa ke daerah Lampung Bi. Nah, mereka akhirnya pindah ke Lampung, singkat cerita seperti itu. Biasa lahan di Mbak Siska udah lahir waktu itu. Mbak Siska iya masih kecil. Ya. Sampai dia bertumbuh, kita ceritanya agak ngebut, dia bertumbuh di sana, gede sebagai gadis cantik. Dan konon katanya di lingkungan itu yang kebanyakan memang transmigran asal Jawa gitu ya Bi. Itu di lingkungannya dia, rumah-rumah yang hampir mirip-mirip itu. Kayaknya kalau transmigran itu ya mostly hampir semuanya Jawa kayaknya ya. Makanya daripada salah kan program transmigrasi itu kan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Karena Jawa yang ini zaman sekolah kita dulu, nggak tahu sekolah sekarang tuh dapat pelajaran. Ada program itu mungkin ya, tapi beda bentukannya mungkin. Kalau enggak sekarang udah cerdas nyebar sendiri. Enggak, maksudnya kita tanyain anak-anak sekarang gitu, sekolah itu dapat transmigrasi itu apa gitu. Iya, kayaknya mungkin masih ada. Itu kan dulu zamannya Pak Harto ya. Bahasa serapan Bi ya. Oke, lanjut ke sana. Kita akan menuju ke Lampung Bi, siap-siap. Nah, di sana umumnya rumah-rumahnya hampir mirip-mirip. Waktu itu ya. Berarti kalau ke sana suka lupa. Lupa. Mirip soalnya. Betul. Salah rumah gitu. Yang angel kan kalau misalnya masuk rumah orang. Salah istri. Nah, itu repot. Ya, istrinya juga seakan-akan salah suami, itu sengaja. Horornya mana Bro? Ya baiklah ini. Jadi apa, Mbak Siska itu kemudian bertumbuh dan ya begitu Mas, ada fenomena di mana satu lingkunganku itu dilalai dari berbagai lingkungan yang lain. Aku itu Lampung Utara. Sekarang domisili Mbak Siska di mana? Waktu nelpon ada di luar negeri. Oh, di luar negeri. Oke, bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri. Sinyalnya angel waktu malam itu. Kemudian dia menceritakan masa itu ya Bi. Saat itu aku SMA kelas 2 begitu ya. Menuju kelas 2 lah, mau unggah-unggahan bahasa sininya, kelas 2. Terus dia itu di lingkungannya dilalai Mas, di situ tuh banyak sih, maksudnya perkampungan baru kayak gitu, belum yang asli orang sananya gitu kan. Tapi dilalai yang banyak orang cantiknya tempatku, termasuk situ ya Mbak. Ya nggak seperti itu, tapi banyak kan jadi nom-noman, bocah-bocah nom-noman itu banyak yang setiap habis pulang sekolah atau malam itu banyak gembel ke situ itu loh. Nah, Mbak Siska tersebut akhirnya berpacaran dengan seseorang di usia tersebut. Kata bapak ibunya, monggo Ndo,
Nah, pacaran naik, pacaran nggak apa-apa, tapi buat ya anak-anak muda lah, jangan sampai yang kebablasan, apalagi yang serius. Nikah masih lama. Nggih Bu, iya Bu, kayak gitu. Orang tuanya digambarkan, bapaknya kalem, ibunya keras luar biasa. Katanya di semua lingkungan sekitar situ, mamanya itu mama geng. Pokoknya nggak ada yang berani blas sama dia itu, Bi. Nah, tapi ini dia punya cowok dari sekolahan lain. Dia malah dari Lampung Selatan katanya seperti itu. Jadi nggak bisa intens ketemu, Bi. Paling berapa minggu sekali, itu pun banyakannya lewat surat kalau dulu. Banyakan lewat surat. Waktu berlalu Mas, kemudian karena banyak yang nongkrong begitu ya, anak-anak muda, bahkan ada yang bukan muda lagi, jadi mas-mas lah. Mereka itu kebanyakan supir-supir ini, pengangkut bodin atau singkong. Di sana itu penghasil singkong luar biasa, skala besar gitu ya. Itu ada yang nyalamin, yang suka sama Mbak Siska ya, tadi aku nama samaran ini. Ada yang suka sama Siska, diomongin sama temannya. Waktu itu kisaran umur berapa? Siskanya SMA kelas 2 berapa? SMA ya? SMA. Kalau dia itu bukan bujab sekolah, Bi, yang nyalamin. Jadi tapi kalaupun sekolah aslinya SMA kelas 3 gitu. Bukan juga. Bukan, kuliah udah DO gitu. Ya enggak. Jadi ini, Bi, dia itu nyalamin Siska. Kalau kamu, Sis, kamu dapat salam dari siapa? Sebut saja namanya Jamal. Jamal lah. Tarno lah, ganti. Tarno aja. Tarno siapa? Pak Tarno itu yang tukang sulap. Kayak gitu. Terus ya udah, salam aja, aku udah punya cewek kayak gitu kan, cantik kan, bebas kan orang cantik. Terus iya tapi dia suka sama aku, kan udah punya cowok, iya tinggal salam aja gitu kan. Terus akhirnya besoknya lagi ngomong lagi, itu kamu dapat salam dari Tarno. Iya, aku udah tahu, tapi maaf ya, orangnya kayak apa sih, orangnya begini. Oh ternyata dia dikasih ngerti, ternyata Tarno yang bawa ini ya, yang bawa mobil singkong itu. Jadi Mas, ngapunten katanya, ceritain semua Mas, gak apa-apa. Jadi orangnya, jenengan pernah lihat petinju Mas? Aku nggak suka kekerasan Mbak, tapi tinju lihat. Waduh ya Bi. Jadi Holyfield, Evander Holyfield, orangnya kayak gitu Mas. Bagiku elek Mas. Bagiku elek, ngomongnya kayak gitu. Bagiku elek, modelnya kayak gitu, gede hitam, kayak gitu. Ya aku mau lah, pas aku udah ngerti, aku mau langsung itu disalamin kedua kalinya. Holyfield itu yang digigit sama Mike Tyson. Betul. Tyson aja benci Bi waktu itu. Tapi sekarang ini, udah temenan. Biasa, situasi kan seperti itu. Akhirnya apa? Ngomong si Tarno, dia langsung kecoh kayak gitu. Kecoh itu apa? Kayak gitu. Najis banget sama si Tarno. Gitu ya. Pedes kayak gitu. Prol kayak gitu. Iya, kuat gitu ya. Langsung kuat. Itu penghinaan gitu ya. Iya betul, sebentuk penghinaan. Dia juga mengakui tersebut Mbak Siska. Kemudian apa? Ternyata si Tarno itu lagi ngumpul di sauna deketnya dia. Tarno tahu. Dia, ya Siska nyaman banget, tapi pasti tahu, pasti ngeliat orang salam. Ya aku nyuruh ini seseorang salam kayak gitu loh. Ya tahu, langsung tanggapannya seperti itu. Tapi nggak ada reaksi. Tapi Siskanya rada, Tarno kok di situ kayak gitu. Long kayak gitu. Terus nggak terjadi apa-apa Mbak, nggak ngomong kok sombong banget dan lain-lain. Besoknya, yaitu kan hari aku tempat sekolahannya namanya daerah masih Gungliwung bahasanya kayak gitu. Babat hutan gitu kan. Iya, angkotnya masih jarang banget kayak gitu. Angdes mungkin ya, Angdesnya masih jarang banget. Mbak Siska nungguin berikut kawan-kawan yang lain, perempuan itu banyak. Kalau cowok mah bisa pakai apa aja, ya kan. Akhirnya apa? Karena nggak ada kendaraan yang lewat, Tarno singkong lewat. Berikut nggak bawa singkong itu harus ngambil. Ini mau ngambil gitu, masih kosong singkong, di pabrik atau di pengumpul kayak gitu, kosong langsung mau ikut kayak gitu kan, mau ikut, suaranya gede kan, mau ikut langsung berbuduyun-duyun. Itu anak-anak itu langsung naik ke belakang, kecuali Siska. Lo di depan sama gue kayak gitu. Gitu. Siska di depan sama Tarno. Bagi aku waktu itu tuh yang aneh gini loh Mas, aku tuh enggak banget gitu, apalagi di depan dipasangin, dipadu-padankan dengan Tarno. Saat itu bisa kayak nggak ada penolakan sama sekali, Bi. Aku tuh nurut kayak dicocokin ngure kayak gitu loh. Kayak dicocok begitu aja. Kamu di depan, rasanya yuk
aku nggak izin sama ini, nggak izin. Orang anak kan otomatis kayak ngejudge bahwa ini pacaran di depan spesial nih. Aku nggak izin, malah aku kok nyaman kayak gitu. Nyaman. Besoknya Mas naik angkot lagi. Nggak enak naik angkot. Berharap ada Tarno yang lewat. Tarno lewat lagi, kayak gitu terus Bi. Sampai akhirnya apa? Mereka itu si Siska itu memutuskan cowok yang lugu, cowok yang pertama itu, yang ganteng dan baik hati lah kayak gitu. Ini akhirnya memilih Tarno, pacaran mereka Bi, pacaran dengan tadi ya jasa angkot itu. Ya orang-anak yang lain apa nggak salah sih kau sama Tarno kayak gitu. Nih nggak serem nggak apa-apa wis, aku yang nanggung jawab asik. Nanti seremnya ujung-ujungan Bi, insya Allah. Awalannya Mas, iya, monggo. Nah karena memang lintasannya itu pasti kereta, dia kadang-kadang bilangnya kereta. Si truk itu lewatnya persis depan rumah. Itu akhirnya diberanikan pihaknya keluarganya Tarno itu datang ke rumah melamar Bi. Pas kelas 2 lulus lah seperti itu, lulus melamar. Nah ini kan otomatis bundaku, ibunya dia itu paling gak suka. Dia itu bayangannya sugi sing ngene kayak gitu loh, orangnya keras banget. Tapi dia juga kalah sama adat, nyekeli adat banget. Adatnya dia lagi di Jawa di sana. Entah itu adat keseluruhan apa rumahnya dia sendiri lah, lingkungan dia sendiri. Pantang kalau anak barep itu nolak lamaran Bi. Apes kayak gitu loh. Amali lah kayak gitu. Jadi adanya itu anak ke-8, dia anak pertama. Anak sulung nggak boleh menolak lamaran. Akhirnya diterima lamaran itu Bi. Ya Siska ngomong seneng Bi. Seneng kan. Akhirnya apa? Lah itu Mas, inilah aku ngomongin orang tua sendiri ya. Kayak apa tak buka, katanya selama hidup aku belum pernah cerita sama siapapun. Takip ini semua. Semoga bisa buat pelajaran buat semua, katanya di ngopor. Dia juga subscriber sini. Akhirnya apa? Mereka pulang dari lamaran itu, aku langsung lemparin ke kamar Bi. Lemparin ke kamar, lalu dihajar, bener-bener dihajar, bukan ditabok lagi. Sama ibunya sendiri. Dipukulin tentengan Bi, nyampe bengem mukaku. Bapak nggak ada daya Bi, nggak ada daya sama sekali. Kalau jenengan itu percaya, aku ki nggo jambalan ibuku. Berarti misalnya pupuku halus, iki nggak pernah ada yang putih, pasti ada hitam itu semua itu bekas hajaran ibunya. Itu semuanya kayak gitu Bi. Nah malah berarti kenapa diterima? Berarti kayak ibunya itu cuman gugurin ini aja biar nggak pamal itu nggak berlangsung, tapi ibunya nggak suka sama itu sebenarnya. Tapi ya entah berjalannya waktu si Tarno kan sering lewat ya, ya tetap main ke rumah walaupun ibunya rada sinis. Satu malam ini saru Mas tak buka ya, satu malam kita udah biasa bercanda kayak orang pacaran tapi nggak pernah sampai berlebihan. Kuwi mbu setan opo? Katanya Bu setan apa, aku itu lali, bener-bener lali. Kayaknya Tarno juga lali. Imronnya enggak kali, aku bilang kayak gitu. Nah ini pas nganter itu Bi, hujan, hari hujan, jadi dia klebes teles itu kayak mungkin bantuin ngangkut apa-apa ya. Lewat melintas depan rumah, akhirnya mandek depan rumahnya si yang udah dilamar ya, si Siska itu. Kemudian ganti baju, mandi, dan nggak boleh orang cowok itu nginep di tempat walaupun udah dilamar. Dilalai memang baru-baru ketiduran, ibu bapaknya tidur, mereka tuh lali nyampe bercinta Bi. Sedelak Mas, sedelak banget lah. Ya itunya nggak usah diceritain Mbak, aku bilang gitu. Oh iya, setelah itu aku bisa kayak gini, tapi nggak tahu kayak blank begitu, kayak rasanya dia blank, nggak kayak hubungan yang benar-benar dinikmati gitu loh Bi. Tahu-tahu besok harinya ibuku itu ngekesi koper, koper gede-gede itu loh, koper baju dimasukin semua kayak itu diseret anak. Jadi kamu balik ke Surabaya katanya. Sekarang besok hari itu kamu, besok berarti ya ini apa namanya lagi pas nginep gitu ya paginya, terus besoknya lagi kamu pagi-pagi banget aku antar ke Jawa kayak gitu. Jadi kamu punya waktu ngomong sama Tarno bahwa kamu itu mau ke ini gitu kan. Akhirnya ya pedih Mas, orang saya cinta banget lah sama si Tarno. Itu seharian pulang sekolah tak tungguin di depan rumah. Enggak ikut truknya, enggak, dia itu lagi muat gitu. Nanti sedianya bakal lewat depan rumah. Ditungguin dari jam 9 malam, jam 8 malam sampai jam 12 bener-bener di pintu kayak gini. Ibu ngerti,
orang tua ngerti, sampai bapak ngomong, mau ya masuk sis. Enggak pak, ini waktu aku terakhir, enggak lewat juga sampai jam 1. Bosnya yang ya atasannya Tarno lewat. Jadi di aweh mas ini truk suaranya kan kenceng kan Bi. Akhirnya dia mau turun ngomong, loh kamu kenapa Dik kok di sini depan rumah ini jam berapa? Kamu besok sekolah? Tolong aku besok nggak sekolah lagi. Lo mau kemana? Aku mau dibawa ke ini. Jadi aku nungguin Mas Tarno nggak pernah lewat. Jenengan tolonglah aku. Kalau dulu HP-an nanti sampaikan waktunya besok hari jam 6 teng. Kalau Tarno nggak nemuin itu saat terakhir, berarti aku harus pergi. Sampai acaranya kayak gimana? Yang jelas sih bos ini balik lagi bawa mobil. Tapi kesinian katanya kabarnya Tarno nggak bisa keluar, jadi kayak di semacam kayak pelabuhan harus ngelangsir itu. Akhirnya apa? Berangkat ke sana Surabaya. Itu mas, aku nggak bisa berhenti menangis memikirkan si calon suami. Ya tadi tunangannya nangis, mulut tak tahan nangis, antem itu zaman itu. Jadi kalau misalnya ya sampai 2 hari 2 malam berarti pakai apa ya? Pakai kapal lebih. Ya pakai darat ya. Pakai darat tapi naik kapal gitu ya. Jadi di dalam itu deng kayak gitu sampai ujung-ujungnya di satu terminal di Jawa Timur. Karena aku udah bener-bener kacau, nggak mandi 2 hari, 2 harian 2 hari 2 malam, rambut udah tak gerak kayak gitu. Rambut itu bener-bener dihajar habis sama ibunya sampai sekejam itu. Aku di situ nerima semalam ya gitu, dia itu menceritakan seperti itu. Aku sampai nanya, maaf belum Mbak Siska, itu ibunya jenengan apa bukan? Aku jawabannya lebih ini lagi. Aku sering bertanya mas, sebenarnya itu ibuku apa bukan ya gitu. Akhirnya singkat cerita, dalam keadaan suara karik banget. Jadi cukur yang nggak rata gimana sih? Kayak orang gila dicukur ya itu. Dipulangin ke sana ke rumah Mbak Utinya, berarti ke rumah kakek neneknya. Ya Allah, kamu itu kenapa Cahyo kayak gitu? Kok jadi bentuknya seperti ini? Kamu kepikiran apa? Itu diceritain, bla 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 kayak gitu. Tapi nggak menceritakan bahwa ini bocah udah dilamar, bocah ini udah apa? Pokoknya mau tinggal di sini kayak gitu. Jadi saya itu di sana cuman di bruk kayak ngono mas, bruk kayak nyuruh kayak bata di bruk ngono gitu lebih. Yang gawe ngeseli, ibuku kesana bukannya ngasih duit buat biaya aku selama di situ jajan, dia malah ninggali utang buat ya entah keperluan kesana lagi. Nah itu mas, aku harus dibebani seperti itu. Kerja aku di daerah Surabaya itu pabrik nggak usah nyebut itu wis. Jadi nggak ada bener-bener yang namanya istirahat. Aku lembur terus, minggu tetap berangkat sampai di waktu itu gajian 2.800 itu tinggi. Nah singkat cerita mas, aku 6 bulan kerja di sana, 8 bulan ini jadi karyawan Bi. Tahu pingsan Bi. 2.800, sekarang yang sebulan 300-500 juga masih ada. Masih tinggi ada. Berarti Bi, itu tinggi banget. Katanya aku dapat gajian tinggi banget, tapi akhirnya aku keluar. Loh gimana Mbak? Di usia kerjaan yang 6 bulan itu tanpa sama sekali dia itu pokoknya kerja terus kayak gitu. Tanpa libur ya. Tanpa libur, pokoknya membayar utangnya orang tuanya kayak gitu. Ikut sama mbahnya, tahu-tahu dia jatuh pingsan. Ternyata apa? Dia itu lagi hamil nggak kerasa. Hamil 6 bulan nggak kerasa Bi. Nah ini kan karena mungkin Tarno sakit hati atau apa, dia nggak pernah ngubungin ke sini. Orang yang tertinggalkan gitu loh Bi. Di sini juga ngomong ibu, oh iya ada yang kelewat, ibunya ngomong sama mbahnya, fotomu ki diguna-guna gitu loh, fotomu ki dipelet kayak gitu ngomongnya. Akhirnya bener ditambani sama mbahnya sendiri, orang bisa. Itu belas lupa sama si namanya Tarno Bi. Kayak aku tuh hidup baru jalani hidupan itu. Akhirnya pas usia tadi ya ketahuan di pabrik bahwa ini hamil, langsung kan ngomong sama mbahnya, gelap banget Bi, ya Allah kamu itu kayak gini piye kok kamu bisa nyampe hamil, diceritain semuanya. Akhirnya mbahnya punya kerabat, Liliknya punya kerabat, nyampe ya mungkin karena cantik ya Bi, terus banyak yang care gitu loh dengan kisahnya. Sana sini tuh pengen kamu jadi istriku aja nggak apa-apa, anaknya tak rawatin gitu ya. Kayak gitu. Ada juga anaknya dilahirin nanti biayanya sama aku semua kayak gitu, tapi bertahan Bi, enggak pokoknya. Aku mau ngelahirin bocah ini. Ada peristiwa yang aneh mas.
Jadi kehamilan itu menginjak usia 8. Biasanya kan kalau ibu-ibu, nggak tahu sih fenomena ini ya, kalau gatal-gatal lumrah di usia awal kayak gitu kan. Kalau itu sini perut membesar, Bi, jadi air susu itu keluar terus, Bi. Enggak lumrah ya, enggak lumrah kan di usia kayak 7 mau ke 8, sampai pada saat dia mau melahirkan air susu itu benar-benar banyak banget, jadi kaos, baju, gamis apa itu nggak pernah ini, nggak pernah benar-benar kering gitu, basah terus. Nah itu Mas, lagi zamannya aku kerja, ngelewatin sebuah makam yang gede terus, paling gede di sana pokoknya itu. Di Surabaya. Iya, belakangnya masjid. Aku sih ngarane diudak-udak pocong meh nggal dino Bi katanya. Maksudnya gimana diudak-udak dikejar-kejar? Iya. Jadi yang pernah dialami ini nanti itu kesana nanti ya Bi ya. Jadi saya di sana itu kalau pulang berdua sama teman, nanti kan pulangnya ke kosan. Jadi nggak langsung ke mbahnya, paling per seminggu atau apa gitu Bi. Itu kalau lewat ada pertigaan belakang masjid ini makam gede banget katanya gitu. Itu pasti yang tak wanti-wanti sama temen gitu ya, sampai arah itu harus lari sekenceng-kencengnya Bi, sampai tekan kontrakan itu ngos-ngosan katanya. Soalnya apa, yang udah dari cerita, kita kan orang baru di situ ya, nggak tahu ceritanya. Pas udah tahu ceritanya lebih jadi lagi. Yang udah kami itu kalau jalan harus diuntuti terus Bi. Sosok pocongan kayak itu yang paling sering, pocong, kunti, tapi paling sering itu pocong. Jadi itu langsung udah di belakangnya. Mereka itu berusaha berani, tapi tetap aja makin dekat kayak gitu. Muncul gelap kayak apa sih rasanya Mas. Nah ada satu lagi sosok yang menyeramkan buat kami itu, jangan pernah weruh, jangan pernah ngelihat itu ada becak Bi, tapi becak itu nggak ada penumpangnya, cuman becak kosong sebenarnya. Becak kosong nggak ada yang genjot juga. Ada yang genjot, ada yang genjot, tapi dia suka nawari seseorang, ayo mau naik atau apa. Tapi konon katanya yang ikut becak itu hilang kan, sampai sekarang nggak pernah itu gitu loh. Aku pernah ketemu itu dan pernah ditawarin Mas. Tapi alhamdulillah selama 6 bulan itu aku bisa tetap gajinya gede. Aku mau nyawarin utang ibuku, mau buat biaya aku sendiri. Lagian aku mau ngelahirin anak kan. Dia belum tahu ya Bi, waktu itu belum tahu. Yang jelas aku pokoknya bertahan lah, berjuang mau jadi orang kayak gitu. Nah aku nggak kerasa itu pas pingsan itu bahwa aku lagi hamil, nggak bodoh-bodoh nih bocah katanya. Kalau digituin berarti bisa jadi anak kayak gitu, nggak tahu. Akhirnya tadi balik lagi ya, udah mau ngelahirin, sampai usaha ngelahirin di sana jalannya masih berbatu. Itu dibawa sampai ke bidan ini kok bisa keturun. Jadi anehnya di situ Bi, kita dilayanin sama bidan. Bidannya udah ada pihak pencatatnya segala macam, bahwa ini bocah udah mules parah. Kalau iso melebu itu turu semua Bi. Jadi mereka itu tidur. Bentar bro. Bidan dan kawan-kawannya tidur. Ketiduran bener-bener sampai mbah iki ya. Gue ning kono saat itu segala macam kayak bentuk-bentuk yang seneng sama bocah bayi, makhluk-makhluk halus ki ngawengi kabeh. Semua itu pada datang gitu, pocok iki kan pada apa kayak gitu loh Bi. Aku udah biasa karena di makam kayak gitu, nggak takut. Pengen ini keluarin gimana caranya, bener-bener kesakitannya kayak apa. Tapi dintenteni malah nggak ada yang keluar gitu. Tapi nggak ngurusin orang lahiran juga, tau-taunya pada tidur kan, kurang ajar banget kayak gitu. Mbakku masuk dimarah-marahin, aduh mbak ngapunten katanya gitu. Kok aku bisa kelaya. Singkat cerita, dia melahirkan dengan selamat. Kemudian setelah melahirkan dengan selamat itu, ada hal yang disinilah mulai aku penderitaan dimulai Mas, yang lebih parah dari kemarin gitu. Jadi apa? Setelah melahirkan air susunya mau keluar belas, kebalikannya nggak keluar sama sekali. Jadi si bocil ini, si bayi itu, dia itu harus pakai susu sambung, pakai diakal-akalin lah. Dan nggak pernah mau tidur. Bocah itu aneh. Jadi siang itu tidurnya sebentar, malam itu ya wayangan. Jadi mbahnya si Siska itu pokoknya kayak gini lah, apa dia itu harus gendong-gendong, netain pakai dot kayak gitu, sambil ngusir-ngusirin yang nggak jelas kayak gitu loh. Tiap hari Mas kayak gitu. Terus gimana Sis? Ya ini Mas, aku di sininya makin mentang-mentang. Mas bayangin aja, aku kan angin bayangin itu Bi.
Mbak jangan suruh bayangin, biar nggak terlalu tegang ini ya Bi. Kasih lihat aja gitu. Oh kasih lihat aja gitu. Sekarang udah sembuh. Iya katanya. Aku di sini makin pertamanya merah. Ngampet Karena bener-bener tegang gitu ya. tegang, nggak keluar air susunya, disedot nggak bisa diapain, nggak bisa Bi. Lama-lama membiru kayak wong dicokot ular Bi. Kayak digigit ular, membiru gitu. Sampai akhirnya apa? Anakku tetap nggak nyusu aku sampai 40 hari berlalu pun dia nggak nyusu. Ini nggak mau keluar. Jadi aku kui rasanya wong disantet mungkin kayak gitu Mas. Jadi dia ngeritain aku semalam. Hebat nggak nangisnya akhir. Aku udah diem aja bisanya. Jadi payudara itu Bi, kaya wis gedene mbah ora umum. Gedenya nggak umum itu saking gedenya, tapi nggak mau keluar sama sekali. Nah di sekitar puting kita udah sama-sama gede. Sekitar puting itu tumbuh seperti apa ya, udun semat ya Bi, paham Bi? Kayak bisul-bisul Bisul gitu. yang kecil, yang tadinya kecil cuman merah-merah itu 7 sama 5 Bi. 5 ini gunung 5 ini ya, 5 bisul itu. Wah sularane mbuh kaya apa kuwi, tambah gede. Awakku tambah kurus, berarti dia benar-benar yang tadinya mau jadi karyawan enggak. Setelah itu kan 6 bulan itu keluar, enggak nusuin ngelihat anaknya kayak gitu nangis Bi, melek kan digangguin malu kayak gitu terus dia sendiri seperti itu Bi. Makin gede, Anaknya kasihan, ibunya juga kesakitan. Iya, tapi Mas aku diwanti-wanti sama Mbah, kayak aja pernah nangis Du. Jangan pernah nangis, kamu harus nanggung ini. Istighfar, sholawat istighfar, banyakin kayak gitu. Aku nggak pernah nangis sama sekali Mas. Jadi ini makin gede orang umum Bi, nggak mau keluar, bisulnya kita ngono berkakak kayak gitu loh. Jadi tiap hari dia kadang-kadang nggak mandi susah kayak gitu. Awaknya ini semua itu jadi balung semua, Bi, tulang semua. Badan itu saya itu beda tinggi. Hilang, badan hilang, tinggal nenen kayak gitu loh. Bener-bener tinggal yang depan, susu doang. Itu saya diobatin sampai ke daerah manapun, sampai ke Bali gitu maksudnya. Sampai ke Bali, Kalimantan semuanya itu tetap belum ada hasil sama sekali. Nyampe yang paling menyakitkan gini, aku pengen lihat walaupun itu bapaknya nggak bertanggung jawab atau karena orang tua aku yang seperti itu atau aku yang bodoh kayak gitu loh. Tapi ini bocah ini harus ngeliat bapaknya, bocah ini harus tumbuh. Tapi aku ngeliat bocah aja tersiksa kayak gitu ya, nggak nusu, dikawengi, digangguin makhluk terus. Beruntung Bakur ada orang ngerti kayak gitu. Aku ini bisa meninggal kalau kayak gini aku nggak kuat, tapi aku nggak ngeluh sama sekali Mas. Ya di dalam batin doang, pas aku istighfar. Yang paling menyakitkan, denger, mungkin dikira aku tidur ya, mbahnya itu berdua ngomong. Jadi ngomong sama istrinya misalnya, mbokmu, iki piye putu, mampu, kok bisa kayak gini, yo Kang, misalnya seperti itu ya Bi. Iki neng lewat rong dino neh, 2 hari lagi, awake dhewe kelangan putu, berarti 40 hari Bi dihitung benar. Jadi selama dia itu muncul tes gitu si bisul itu Bi. Selama 40 hari berarti dari 0 melahirkan itu hari ke 27. Dia dengar kedua mbahnya itu ngomong waktunya tinggal 2 hari lagi. Berarti kok sing lila itu yang ikhlas. Kalau memang ini udah nggak bisa ditulungin. Waktunya tinggal 2 hari lagi. Dalam sakit yang luar biasa itu Mas, mungkin di dalamnya apalah sakit banget tapi aku nggak boleh teriak, aku cuma istighfar. Lihat anak nangis begitu, dengerin orang tuanya itu ngomong, mbah-mbahnya itu bahwa aku tuh umurnya tinggal 2 hari lagi. Mewiskan, tapi aku nggak menyerah, aku nggak boleh sakit, nggak boleh. Pokoknya aku hidup buat anakku kayak gitu. Aku hidup buat anakku, aku pengen buktiin entah sama siapa kayak gitu. Tahu-tahu malam itu bisa berlalu Bi. Sorry ya Bi, aku minum dulu, agak berat Bi cerita Bi. Aku baru dengar sih ceritanya. Besok harinya, karena malu itu udah nggak ada buatku katanya. Jangankan pakai bra, pakai baju aja udah nggak bisa. Saking gede nih Mas katanya. Nggak muat ya. Mungkin bus kayak wewek gombel turun. Kalau ini melembung, melembung si apa namanya
wujud semakin gede, pecah enggak, tapi laler itu wong kayak gitu, Bi. Akhirnya apa? Dia itu cuman pakai semacam jarit apa pakai di ngeneng loh. Tapi di sini balung semua. Rambut udah enggak tahu urus enggak apa, bener-bener duduk di depan rumah, tetangga tahu, Bi, semuanya. Sama-sama mereka itu nggak ngejudge bahwa ini kok perawan hamil atau mereka tuh semua berusaha cari solusi, cari tombol gitu loh. Dijalanin ke sana kemari. Kadang jalanannya kayak gitu, cuman sakit, gravitasi sama sakitnya itu kan, Bi. Satu hari yang biasa nganterin tahu datang, Bi. Datang ke situ. Jadi dia itu nyari-nyari juga solusi gitu loh. Ya Allah, duh, ngene wae. Mbah, aku ene wong tukang tambah ngomong ane dukun. Go umrono wae, Mbah, go umrono wae masake ini duh. Dengan aduh wong ayu jadi kayak gini kayak gitu loh. Akhirnya diyakinkan mbahnya. Jadi mbah yang putri, Mbah, mesti izinkan aja, siapa tahu ini memang jalannya kayak gitu kan. Nggak ada motor, Bi. Jalannya waktu, Mas, bayangin aku diboncengin lilikku katanya. Berarti adiknya ibu. Laki-laki itu diboncengin, posisinya aku bokong nggak ada karena balung kabeh kayak gitu ya. Tapi masih tak kuat-kuatin buat bonceng. Di sini gede nih kayak apa? Watunya deng. Itu paling sakit selama yang kurasakan selama sakit itu di situ. Jadi nahan, dipegang ya sakit, dibiarin apa lagi, tapi harus ke sana jauh orang umum katanya. Kalau sekarang satu kecamatan mungkin pakai sepeda itu di jalan bebatuan degluk. Nanti liliknya kan laki-laki bingung gini, "Duh, mandek Lili, mandek apa piye? Berhenti apa enggak? Jangan nih, terus. Kamu yang sabar ya, Le. Kamu yang sabar, Duh. Kamu yang sabar. Iki rep mari. Ini bakalan sembuh, insya Allah bakalan sembuh. Kamu yang sabar." Aku bilang iya, tapi sebenarnya mau nyerah. Yo sakit balung sama ini loh, bagian ini yang udah kayak ngobrol tapi nggak ngobrol. Kayak bayangannya, ya Allah kalau memang harus ngobrol, aku mati ya mati, tapi jangan mati gitu loh. Akhirnya sampai ke tempat mbak dukunnya, Bi. Ya penyembuh sih lebih tepatnya. Kalau orang dulu kan ngomongnya dukun, siapa aja dukun. Nyampe ke sana, ke tempatnya itu langsung gini, Bi. Jadi Mbah, saya sebut saja namanya Mbak Puro ya. Mbak Puro. Si liliknya itu saking ininya, Bi. Jadi dia diiring sama tukang tahu. Sama tukang tahu nggak ada boncengannya gitu, Bi. Mbak Puro, iki ana tamu. Loh, siapa sih? Sabar. Mbak, iki ana tamu. Nah, siapa? Kamu bawa siapa itu? Lu kok kuru banget kayak gitu? Barep njaluk tombo, mau minta kesembuhan, disyariatin gitu. Ya mlebu. Di dalam didudukin, susah, Bi, uruskan kayak gitu, dudukin. Nah, ini kamu kenapa? Kamu ngapunten, Mbah, kayak ini. Buka aja nggak apa-apa ya, dibuka depan istrinya si mbahnya. Di situ, Mas, tetap aja aku nggak mau nangis. Jadi kayak ibuku, luwi sing ibuku, lebih dari ibunya sendiri. Pas dibuka begini, Allahu Akbar, kata Mbah Puro nyampe Allahu Akbar, cuman gak loncat doang, Bi. Jadi ngelihat separah itu gitu loh. Jadi udah krewak, tapi nggak pecah itu. Nah, kayaknya nananya banyak atau apalah, tapi yang 7 sama 5 itu kayak hampir pecah banget. Nah istrinya tuh, lah ya Allah, kok mau bisa penyakit kayak gini tuh apa, orang kok bisa jahat banget, ya Allah. Wis mak menengok, yang lain itu cuman nggak mau masuk ke dalam, yang nganter bener-bener pusing gitu ngeliatinnya tuh, bisa sedih banget. Tutup. Akhirnya dipanggil yang tukang tahu. Setelah dia itu dipanggil, misalnya namanya siapa ya yang enak ya, Warman wis. Man, cepat man. Bendo juga kan ini apa namanya, golok, ambil di depan, ambil ini kelapa hijau yang kecil pendek itu namanya apa ya? Ya kelapa itulah. Kelapa yang kecil gitu. Di depan rumah ambil yang hijau yang kecil gitu. Bawa sekarang cepetan, jangan kelamaan. Jadi dianya yang lebih Bismillah, wis apa wae rencananya Gusti Allah sing wis tekan mene, yang penting udah sampai sini. Bismillah kayak gitu. Kamu yang sabar. Dia ambil kelapanya. Kirain kata Mbak Siska, kelapanya mau diminumin di situ apa mau diapain, terus baliknya mendingan. Masuk ke dalam kamar, Bi. Mau diapain nggak tahu, Mas. Ini bawa pulang
terus pulang lagi ke sana naik sepeda lagi, Bi. Ini bawa pulang, nyampe sana nanti dibuka diminumin, kelapanya dibuka diminumin, Mas. Itu selama pulang itu si tukang tahu itu pulang nggak tahu kemana, Bi. Mungkin orang daerah situ, jadi sakit harus megang kelapa, Bi. Jadi ini nggak bisa yang depan itu nggak bawa tas, kayak susah, jadi megang gini supaya nggak jatuh gimana. Pegang kelapa pula, jadi kelapanya jadi 3 lah bahasanya kayak gitu. Tapi ini lebih gede, yang punya aku lebih gede. Sakit luar biasa, wis kayak aku tinggal ngambruk mati wis. Tapi aku mau mati, gitu. Aku nggak mau mati. Nyampe rumah ternyata orang banyak banget, Bi. Pada nungguin. Iya, tetangga. Aku alhamdulillah punya tetangga agak lama nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus akhirnya tetangga itu banyak banget di situ. Yang biasanya nggak datang pun datang, nunggu si Siska itu lagi nyari kesembuhan. Muka-muka pada donga semua lah, pada berdoa. Datang, Bi, kayak pengantin lah, kayak pengantin datang kayak gitu, Bi. Terus apa? Ketika datang ke sana, dia itu melihat seseorang yang dia nggak tahu sama sekali. Seorang nenek, Bi. Seorang nenek, tapi ini orang warga mana gitu, aku nggak pernah kenal. Ditanyain ke warga, ya nggak tahu. Warga nggak tahu. Orang tua sendiri, mbahnya ditanyain nggak tahu itu siapa. Tapi nenek itu kayak tampil sebagai juru sembuh sambungannya Mbah Puro kayak gitu loh, Bi. Ya nduh menem mlebu ya Allah, mesake banget kamu, mesake banget. Ayo sini masuk. Terus dia itu kayak nggendak. Suaranya lantang gitu, nggendak semuanya di situ, terutama keluarga. Goleke baskom kayak gitu. Goleke baskom. Saiki baskom sing warnane abang, kudu sing abang. Harus yang warnanya merah. Orang-orang dulu biasanya punya baskom yang gede-gede, buat bikin dodol apa wajik. Itu di situ. Ayo dong masuk sini, dibawa baskomnya. Sila. Sila baskomnya ditaruh di depan neneknya dia kayak gitu, Bi. Terus ngapain, Mbak? Aku mandek dulu nggak apa-apa. Berat aku dengar cerita itu, Bi. Sakitnya bayanginnya itu loh. Mas, aku dipijitin belakangnya, Mas. Dipijitin kayak gitu. Tahu bobrot. Pecah dari semua ininya, apa namanya, ujung-ujungnya bisul itu pecah. Bes. Itu nanah, semuanya nanah coklat. Bener-bener lecit banget baunya itu, bener-bener bau luar biasa. Nyampe di luar itu pada gembrang sama bauan juga, Bi. Tapi kayak mereka itu alhamdulillah kayak seperti itu, Bi. Brot, bunyi, Bi. Brot kayak gitu. Satu ini penuh hampir tumpah-tumpah. Mas, yang ngeri di dalamnya apa ya, Mas? Di dalamnya, Mbak, cukup, Mbak. Mbak, tahu ngeterusin nggak apa-apa ya? Di dalamnya itu rambut, Bi. Yang nyumpel air susu itu segala, si bisul nggak keluar itu rambut, bener-bener rambut pel-kuelan, Bi. Rambut perempuan, rambut itu keluar bersama keluarnya Nana itu. Rambutnya itu masih nyangkut di dalamnya itu. Ditarikin gitu. Mas, sakit itu saya nggak pernah nangis. Berarti itu hari ke-28. Nggak pernah nangis belas selama 27 hari. Sampai aku naik sepeda itu juga nggak nangis. Nangisnya di situ. Rambut ya, Mas. Rambut ditariki sama mbah-mbah perempuan itu. Serut kayak wong narik layangan. Ditahan digituin. Kamu tahan, Gusti Allah enak kayak gitu. Kamu istighfar dulu. Wow, sakit luar biasa. Tapi aku bertahan sampai rambut itu benar-benar tuntas dari dua ininya. Sekul-kul kayak gitu, Mas, sama Nana. Ada petugas yang ngambil, mereka nggak berani masuk ke ruangan kamar itu loh, pokoknya bener-bener yang nanganin itu sendiri, Mbah itu. Setelah rambut baru darah kental, apa sampai susuku itu growok katanya, growok gumpalan gitu. Bukan growok itu bolong, growok kayak gitu loh, habis gitu loh, habis bener-bener habis. Aku kayak orang mati gitu. Nah ini, Mas, sebelum itu pernah ada satu hari ya, ini jadi jalan sembuhnya memang, Bi, ke sana, tapi misterius ini siapa nenek tadi gitu loh. Tapi orang-orang itu, aku berterima kasih banget sama warga itu, golek kesembuhan semuanya, mereka mendukung gitu loh. Bahkan banyak yang nawarin bojo karo aku wae, karo anakku wae gitu loh, Bi. Gak ngecas yang jelek-jelek. Sampai di titik itu pun ibunya nggak datang, Bi. Kami nggak datang. Dia pernah sekali datang itu ke rumah, cuman membawa surat itu dari Tarno. Tarno itu kayak tersakiti gitu loh. Dia mau nikah sama orang lain. Kalau kamu dalam 2 minggu ini nggak datang, kata ibunya ke situ. Si Tarno mau nikah sama orang lain. Terus
Ini kan gimana Mbak? Ya aku mau, aku ora seneng, aku Udah ora hilang seneng, sih ya, udah hilang. peletnya udah hilang ya. Iya peletnya udah hilang. Jadi kayak sana itu kalau enggak aku mau nikah sama orang lain, katanya bener nikah sama orang lain benar. Tapi lagi hari di mana dia itu mau disaset ininya mau keluar itu. 3 hari berturut-turut dia bermimpi, Bi. Jadi yang pertama itu Taro itu datang. Taro datang. Sis, ayo balik sis. Ayo balik ke Lampung sis. Ayo kita sama-sama lagi. Mau aku mau. Karena Pertama. udah enggak pertama, yang keduanya datang sama ininya, sama ibunya. Ibunya siapa Siska? Ibunya Tarno. Oh, ibunya Tarno. Tarno. Dia itu datang, ayo ke sini pulang. Kamu nanti anaknya dirawati, ayo bojo, dan nikah. Ditolak juga hari ketiganya. Itu datang lagi juga, Bi, datang lagi bawa kayak meteran buat ngukur-ngukur baju pengantin dong. Ayo kau nikah kayak gitu, Bi. Tetap aja ditolak, Bi. Nah, itu hari terakhir di mana dia harus ke Mbah Purwo itu loh. Akhirnya jadi jalan sembuhnya itu. Setelah itu aku ngilangin ini semua ya, semua yang udah pernah terjadi. Aku berterima kasih sama orang tua, sama warga. Dia itu pergi ke luar sana. Sampai anaknya setelah bertumbuh. sembuh itunya. Setelah sembuh. Kan Mas pasti masih ada luka-luka. Keanehannya jika lukanya itu sesuatu yang dibikin, itu recovery-nya beda. Cepat. Bisa halusnya bisa agak kembali kayak gitu, cepat gitu loh, cepat. Terus kemudian dia ke sana, pernah datang pulang setelah tahu dari Arab atau dari Taiwan, aku nggak lupa nanyain, dia itu datang ke sana karena anak punya hak buat bapaknya. Anaknya udah gede berarti. Udah gede, bujang. Sing gawe jeli apa Mas? Rai ini plak kaya Holyfield katanya. Kalau lucu Nabi, Mbak kalau mau nangis aja. Aku aja udah nggak punya air mata. Aku bilang, aku dengerin cerita ini aku nggak punya air mata. Kalau aku punya air mata udah nangis dari tadi tak gitu. Mas, aku nggak mau nangis. Tahu-tahu pas terakhirnya dia bener-bener cerita. Setelah itu baru dia nangis. Ini tak sudah selama berapa tahun cerita ini nggak pernah cerita sama orang lain. Kesana bapaknya nggak ngakuin, Bi. Bapaknya nggak ngakuin. Padahal ngedan nih kayak sopo. Pokoknya di fotokopi kok orang nggak ngaku kayak gitu loh. Fotokopi plak salam bene sairung sabatu saireng-irenge podo. Katanya seperti itu tapi tetap nggak ngaku. Ya wis aku ngomongin anak, aku melanjutkan kehidupan lagi. Akhirnya ya udah anaknya dibawa sama Mbak Siska. Iya betul, Mbak Siska menikah. Udah menikah lagi sekarang. Tapi ya mungkin banyak cerita, banyak dia misteri. Nanti insyaallah. Tapi ini cukup segini. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siska udah berbagi kisahnya. Oh iya, satu ya, Bi. Iya. Tolong. Kata Mbak Siska, Mas syuting ini loh, Mas. Aku nganu cerita ini. Ojo kadiran ayu maksudnya kayak gitu loh. Jadi wong wadon itu jangan kadiran. Bisa kayak gitu loh. Saya ngerasain sendiri. Bisa digituin Bisa gitu ya digituin sama orang ya. Gitu. Ya udah. Oke, terima kasih Mbak Siska apapun itu. Ya. Nggak semua orang bisa mengalami pengalaman seperti tadi gitu ya. Dan pastinya hal kayak gitu tuh nggak akan sia-sia gitu. Benar sekali. Semoga nanti ke depannya atau mungkin sekarang udah berlangsung juga bisa membawa kebaikan buat Mbak Siska dan orang-orang yang Mbak Siska sayangi gitu. Dan Bro Ayung juga terima kasih udah menceritakan kembali dengan baiknya, dengan detailnya kayak gitu. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kurang-kurangnya ya Bro Ayung. Ada kelebihan, ada kekurangannya kayak gitu, mohon dimaafkan. Baik, siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Ini mungkin salah satu cerita paling panjang dalam ngobrol horor yang dijadiin satu. Biasanya udah kita potong ya Bro Ayung, tapi nggak apa-apa, tanggung karena ceritanya bagus. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadiannya Mbak Siska. Kalau ada sesuatu yang negatif pastinya kita buang jauh-jauh. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor bersama Bro Ayung juga. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.